Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbincang mengenai tema yang masih merupakan kelanjutan dari bahasan kita pada pekan lalu, yaitu tauhid dan urgensinya bagi seorang muslim. Nah, ini yang bagian keduanya, ya. Nah, dalam bagian kedua ini ada dua subtema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hakikat dan dampak dari dua kalimat syahadat. Lalu yang kedua adalah yang membatalkan ikrar dua kalimat syahadat kita. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Ada dua subtema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Oke, kita langsung saja melangkah ke slide selanjutnya. Rekan-rekan semua, di sini kita masuk ke subtema pertama, yaitu hakikat dan dampak dari dua kalimat syahadat. Nah, telah muncul di layar kawan-kawan, ada beberapa pointer di situ. Yang pertama adalah ikrar la ilaha illallah itu tidak dapat diwujudkan secara benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi ikrar la ilaha illallah ini itu tidak dapat diwujudkan secara benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kajian kita terdahulu, jadi kita secara khusus membahas tentang makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melihat bagaimana sih kalimat itu secara utuh. Nah, di sini sudah dijelaskan di pointer yang pertama bahwa la ilaha illallah ini belum cukup. Ya, belum cukup. Sebab apa? Nah, di pointer yang berikutnya disebutkan bahwa ikrar la ilaha illallah itu harus diikuti oleh ikrar Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Ya, seperti inilah petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para umatnya, termasuk kita-kita ini. Ya. Jadi seperti ini tuntunannya, bahwa ikrar la ilaha illallah itu adalah merupakan satu pengakuan dan itu tidak cukup. Bagaimana teks yang lengkapnya? Nah, teks yang lengkapnya adalah yang kita kenal dengan ini, dengan dua kalimat syahadat atau syahadatain. Ini teks lengkapnya. Jadi la ilaha illallah itu satu pengakuan, lalu kemudian pengakuan yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Maka pengakuan itu dikenal dengan istilah dua kalimat syahadat atau dalam bahasa Arabnya adalah syahadatain. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat makna asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu secara etimologis. Jadi yang pertama, kata asyhadu secara etimologis atau bahasa berakar dari kata kerja syahada. Ya, syahada yashhadu, syahadatan. Nah, seperti itu. Nah, apa pengertian secara etimologi atau bahasa dari kata ini, ya, asyhadu? Jadi punya tiga pengertian. Yang pertama adalah musyahadah, yang artinya menyaksikan. Lalu kemudian pengertian yang kedua adalah syahadah, yang artinya kesaksian. Lalu yang ketiga adalah al-halfu. Ya, ini bukan bahasa Inggris ya, tapi ini bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, half itu apa artinya? Ada yang tahu? Setengah. Ya, betul sekali ya, setengah. Setengah. Ya, betul. Dan jadi itu bukan yang dimaksud ya, karena ini dalam konteks bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Arab, al-halfu atau halfun itu artinya sumpah. Nah, itu ya pengertian yang ketiga dari asyhadu ini, yang diambil dari akar kata syahada yashhadu. Oke,
Pointer berikutnya dijelaskan bahwa antara ketiga pengertian di atas, ya, musyahadah, syahadah, dan half ini itu punya relevansi yang sangat kuat. Apa alasannya? Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Seseorang itu akan bersumpah ya, bila dia memberi kesaksian. Itu terma yang pertama. Lalu berikutnya, terma selanjutnya, dan dia, seseorang itu akan memberikan kesaksian bila dia menyaksikan. Jadi kawan-kawan, inilah ungkapan yang dapat kita jadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa tiga pengertian dari syahadatan atau kalimat asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya itu punya relevansi yang sangat kuat atau yang sangat erat. Nah, karena ini bisa kita lihat dari logika yang ada dalam ungkapan ini. Seseorang akan bersumpah bila dia memberi kesaksian. Gitu loh. Orang berani bersumpah ketika dia memberikan sebuah kesaksian. Dan seseorang itu memberikan kesaksian ketika dia menyaksikan. Sebagai contoh misalnya siapa nih? Bisma misalnya. Ya. Dia diminta sumpahnya bahwa Bisma, kamu sumpah bahwa kamu telah melihat temanmu si siapa ini misalnya Zulkifli telah masuk kuliah. Tentu Bisma akan berani memberikan sumpah itu nah, ketika dia membuat sebuah pernyataan kesaksian. Dan tidak mungkin Bisma memberikan pernyataan kesaksian ketika Bisma dengan mata kepalanya sendiri tidak melihat Zulkifli masuk kelas atau masuk kuliah. Tentu Bisma akan memberikan sumpah atau berani bersumpah ketika dengan mata kepalanya melihat Zulkifli ya atau menyaksikan Zulkifli masuk kelas. Nah, jadi itu kawan-kawan ya relevansi tiga pengertian yang sudah kita lihat di penjelasan sebelumnya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan semua. Jadi punya keterkaitan yang sangat erat. Oke, sampai di sini kita lanjut. Nah, sehingga ya rekan-rekan semua bisa dilihat dalam skema yang saya buat ini ya. Jadi apa? Syahadatain yang tadi sudah saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya yang berbunyi atau ikrarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau ada juga yang langsung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu penjelasannya secara lebih rinci adalah ini. Ya. Jadi ketika kita melihat pengertian secara etimologis di atas itu ya bahwa syahadah atau dua kalimat syahadat itu yang bermakna bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah itu harus mencakup tiga pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah musyahadah. Nah, jadi bersaksi dengan apa? Dengan hati dan pikiran. Dengan hati dan pikiran itu kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu makna atau pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syahadah.
Itu dengan lisan. Kita melafalkan kalimat ini. Kita mengucapkan kalimat ini. Makanya teman-teman, nah ini informasi bagi rekan-rekan yang berkeyakinan berbeda. Kalau dalam Islam, itu kan ada orang yang misalnya dia sebelumnya beragama non-Islam. Ketika dia mau masuk Islam atau mengkonversi keyakinannya dari keyakinan sebelumnya, maka dia harus melafalkan atau mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Itu diantara prosesi ketika ada orang yang mau masuk Islam. Nah, maka masuklah di pengertian yang kedua ini, yaitu dengan lisan. Makanya ketika dia ada orang yang mau masuk Islam, dituntun ya oleh imam atau ustadz atau kiai bahwa lafalkanlah dua kalimat syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi begitu. Ini pengertian yang kedua. Lalu pengertian yang ketiga adalah al-halfu atau sumpah, maksudnya dengan menghilangkan segala keraguan. Nah, jadi ini ya. Makanya ketiga hal ini itu harus betul-betul ya, harus betul-betul kita amalkan ya. Jadi yang pertama ini, jadi persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah itu harus mencakup tiga pengertian ini. Ya, musyahadah yaitu dengan hati dan pikiran, kemudian syahadah dengan lisan, lalu yang ketiga adalah halfu. Al-halfu kita bersumpah, maksudnya adalah kita menghilangkan segala keraguan yang ada dalam hati kita. Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus kita yakin bahwa tidak ada sesembahan yang harus kita sembah selain Allah. Nah, ini kemarin kan sudah panjang lebar saya jelaskan ya tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi sekedar merefresh kembali bahwa salah satu makna dari la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain daripada Allah SWT. Maka ketika kita percaya bahwa misalnya alam semesta ini ada yang menciptakan selain Allah, atau termasuk keyakinan kita yang mengatakan bahwa alam semesta ini tiba-tiba aja terjadi, tiba-tiba aja muncul, tidak ada yang menciptakan, dan nanti ya akan terus saja seperti ini, nah itu berarti sudah bermasalah pada keyakinannya tentang kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat ya. Jadi ketika seseorang itu telah mampu menginternalisasi ikrar dari syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, maka tentu akan memberikan dampak yang positif. Nah, bagi seorang muslim yang terdampak positif itu akan tergambar dalam apa? Akan tergambar dalam sikapnya. Ya, akan tergambar dalam sikapnya. Nah, jadi makna kalimat syahadatain ini itu punya dampak positif. Nah, tentu dengan catatan, ya, dengan catatan yaitu dia memahami syahadatain ini dengan benar, ya, dengan benar dan tepat. Ya, itu dulu catatannya. Nah, ketika sudah mampu dipahami dengan benar, maka itu akan memberikan dampak yang positif. Seorang muslim yang terdampak positif ya dari pemahamannya yang benar terhadap syahadat ini, itu akan tercermin dari sikapnya. Tercermin dari sikapnya. Nah, kawan-kawan semua,
seperti apa sikap yang muncul pada diri seorang muslim ketika dia mendapatkan efek atau dampak dari dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah sikap yang pertama adalah al-mahabbah. Ini sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua adalah ar-ridho. Ya, ini sikap yang kedua yang muncul atau yang nampak pada diri muslim tersebut. Ya, ini yang kedua. Nah, ya, ada dua sikap yang muncul. Yang pertama al-mahabbah dan yang kedua adalah ar-ridho. Ada yang tahu apa arti al-mahabbah? Cinta, Pak. Iya, oke deh. Ar-ridho? Ada yang tahu ar-ridho? Ya, ar-ridho itu ridho atau rela. Oke, betul tadi ya kata temannya bahwa al-mahabbah itu artinya cinta. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Jadi sikap yang nampak adalah al-mahabbah atau cinta, yang kedua adalah ar-ridho atau rela. Cinta dan ridho kepada siapa? Apa kira-kira jawabannya? Cinta dan ridho kepada Allah dan Rasulnya. Betul sekali. Ya. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini. Jadi jangan salah kaprah ya. Tadi alhamdulillah sudah betul tadi kata temannya. Nah, jadi ini adalah sikap yang nampak pada diri seorang muslim ketika dia mendapatkan efek yang positif dari pemahamannya yang benar terhadap syahadatain atau dua kalimat syahadat. Ini pasti. Ini pasti. Yang muncul adalah cinta. Tapi bukan cinta kepada lawan jenis. Nanti kita akan lihat ya. Akan kita lihat penjelasan yang lebih rinci mengenai al-mahabbah dan ridho ini. Pada slide selanjutnya. Oke, kita lihat. Nah, kita kaji dulu di slide ini. Yang pertama adalah, di sini teman-teman bisa melihat, seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat akan memberikan cinta pertama dan utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah, kemudian jihad fisabilillah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Di situ Allah berfirman, ada ayat sebelumnya, lalu kemudian sampailah pada kalimat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Terjemahnya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri orang yang beriman tadi ya, sikapnya maksudnya sikap yang muncul pada diri orang beriman ketika dia terdampak dari pemahaman terhadap syahadatain itu adalah cinta. Nah, cintanya di sini disebutkan dalam Al-Qur'an asyaddu hubban. Ya, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, teman-teman, adalah sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-24. Oke, saya minta tolong dibacakan oleh Ustazah Dina Robiana. Ada Ustazah Dina? Oke, silakan Ustazah Dina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana Kana. in kana Inkana.
in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa wa azwajukum wa asyiratukum wa amwa Wa tartaqtumu amwalunit dibaca wa ada huruf nun yang tidak tertulis di situ. wa amwantumuha wa tizaratu taksawna kasadaha wa masakinu tarzona wa ahba ilaikum minallah Ahabba ahabba ilaikum innallahi minallahi mim minallahi minallahi rasulihi wa jihadi fisabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qauma fasiqin. Oke, terima kasih ya Ustazah Dina. Ya, sering-sering ya baca Al-Quran ya Ustazah Dina ya, biar lancar bacanya. Oke, saya minta sekarang Ustazah Sentia baca terjemahnya Ustazah Sentia. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya. Dan dari berhijat di jalannya, maka tunggulah berjihad. Ya. Nggak lihat. Berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Oke, baik. Terima kasih ya Ustazah Dina dan Ustazah Sentia yang sudah membacakan teks ayat surah At-Taubah ayat 24 dan juga terjemahnya. Nah, jadi ini teman-teman semua dalil yang kedua. Ya, setelah yang sebelumnya tadi kan walladzina amanu asyaddu hubban lillah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-165. Nah, lalu kemudian ini dalil yang kedua yang sudah sangat spesifik menerangkan tentang cintanya seorang yang beriman itu ya seperti apa cinta seorang yang beriman itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini tadi sudah dibacakan ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi oleh Allah Rasul diminta gitu ya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, lihat di sini kalimatnya ya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nah, tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini kawan-kawan semua ya, bahwa di sini kita diminta kepada oleh Allah kepada setiap kita yang mengaku sebagai muslim, baik laki-laki dan perempuan, itu hendaknya ketika kita mempersembahkan cinta kita, itu cinta pertama kita dan cinta utama kita adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul dan jihad fisabilillah.
Nah, seperti itu. Oke, bagaimana kemudian kita memahami ini secara lebih detail? Saya akan melangkah ke slide berikutnya, ya. Nah, oke, ini dia, ya. Jadi ada seorang ulama yang bernama Abdullah Nasih Alwan, ya, ini sangat terkenal ini. Ada banyak sekali buku yang beliau tulis, ya. Nah, di antaranya adalah Al-Islam wal Hub, ya, yang memuat tentang penjelasan mengenai cinta. Ada 3 tingkatan cinta ini. Kemudian ada juga karyanya yang lain, yaitu berjudul At-Tarbiyatu fil Aulad, pendidikan anak. Oke, tapi sekarang kita fokuslah di ini ya, yang ditulis oleh Abdullah Nasih Alwan, yang mana dalam tulisannya itu menjelaskan berdasarkan ayat tadi ya, berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 24 di atas yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Dina dan Ustazah Cynthia. Nah, jadi ini kawan-kawan, menurut Abdullah Nasih Alwan, ya, ketika memahami surah At-Taubah ayat 24 di atas itu, kemudian beliau membuat tingkatan, ya, tingkatan cinta itu, ya, tingkatan cinta itu. Yang pertama adalah al-mahabbatul ula, ya. Nah, cinta utama. Ini kalau diartikan ini cinta utama. Al-mahabbatu al-ula. Lalu tingkatan yang kedua, ya, adalah al-mahabbatu al-wusta. Ya, al-wusta ini artinya tengah. Ya, makanya kalau dalam bahasa Arab, jari tengah ini, ya, jari tengah ini bahasa Arabnya adalah al-wusta. Ya, ibu jari ini al-ibhamu as-sababatu al-wusta. Ya, al-wusta. Nah, kalau di barat hati-hati kalian mengangkat jari tengah ya, hati-hati kalau di barat ya. Nah, jadi ini kawan-kawan ya, yang kedua ya, al-wusta. Nah, kenapa dia disebut al-wusta? Karena ada 3 ya, 3 kan berarti ya kedua itu tengah, makanya disebut sebagai al-mahabbatu al-wusta. Ya, cinta yang kedua. Nah, lalu cinta yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yang paling rendah, itu disebut sebagai al-mahabbatu al-adna. Ya. Al-adna ini dalam bahasa Arab artinya rendah atau di bawah. Ya. Nah, jadi ini tingkatan ya, ini tingkatan cinta menurut Abdullah Nasih Alwan. Oke. Apa sih pengertian dari masing-masing ini? Kita lanjut ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ya. Jadi tingkatan yang paling pertama yang menurut Abdullah Nasih Alwan adalah ini, al-mahabbatu ula, yaitu apa? Yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, mencintai Allah Subhanahu dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Nah, inilah cinta yang paling utama ya, yang berada pada tingkatan puncak, tingkatan yang pertama. Nah, jadi itu ya. Oke, ini di keep teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pengertian yang berikutnya. Ya, pengertian cinta yang kedua tadi. Oke, ini pengertian cinta yang kedua atau diistilahkan oleh Nasih Alwan al-mahabbatu al-wusta. Nah, apa ciri dari al-mahabbatu al-wusta itu adalah ini kawan-kawan ya. Ya, jadi mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai ya oleh Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Nah, ini ada juga syaratnya, dengan cara yang diizinkannya. Ya. Jadi kita mencintai segala sesuatu ya, ketika kita mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diizinkannya, nah, maka itu masuk dalam kategori al-mahabbah al-wusta.
Dan itu teman-teman ya, saya ulangi lagi ya, dalam pengertian ini menurut Mas Urwan, cinta jenis ini itu boleh ya. Hukum dasarnya boleh. Gitu. Apa? Ya. Contohnya ini cinta kepada anak-anak, cinta ibu bapak, cinta suami terhadap istrinya atau istri kepada suami, cinta kepada saudara-saudara kita, karib kerabat kita cinta kepada harta kita, ya, harta benda kita dan lain sebagainya, ya, itu boleh, ya, itu boleh, gitu. Nah, kalau sekiranya kita tidak punya cinta kepada anak-anak, anggaplah saya nih ya, contohnya sih yang sudah menjadi orang tua, kalau saya tidak cinta kepada anak-anak, cinta kepada anak saya, maka mungkin ketika dia lahir, kemudian saya biarkan begitu saja, ya, dan mungkin akan mati gitu kan. Karena anak-anak yang baru lahir itu tidak bisa ngapa-ngapain. Maka ini juga kemudian bisa kita maknai sebagai dalam pengertian yang lain. Nah, yaitu ini contoh yang lain maksud saya, ya, cinta ibu bapak kepada kita. Jadi kita ini ya, saya, kalian semua yang ada di Zoom ini, itu adalah merupakan bukti dari cinta orang tua kita kepada kita semua. Kenapa? Karena kita masih hidup. Tadi sudah saya bilang, kalau sekiranya orang tua kita, bapak ibu kita tidak cinta kita, ketika kita lahir di muka bumi ini, kita mungkin sudah tidak ada di sini. Artinya kita sudah ya di alam yang berbeda. Karena itu tadi sudah saya jelaskan, anak yang baru lahir itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ketika haus, gimana coba? Ya, atau ketika dia lapar, bagaimana caranya kalau itu kemudian tidak kalau bukan karena dorongan cintanya orang tua kita kepada kita, nah untuk kemudian memberikan kita ASI misalnya, ya, dan itu boleh. Nah, kemudian suami kepada istri, nah ini, ya, kalau suami tidak cinta kepada istrinya, oh bahaya, rumah tangganya bisa berantakan. Atau istri tidak cinta kepada suaminya, nah itu berbahaya. Nah, justru harus ada perasaan cinta, gitu, ya, antara suami maupun istri. Oke teman-teman, jelas ya sampai di sini ya. Ini tingkatan yang kedua dan ini boleh ya. Cinta jenis ini boleh, tapi itu tadi ya. Nah, kita harus melihat ini. Ya. Nah, karena apa? Karena cinta jenis ini itu dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oke, kemudian kita lihat ya. Kemudian kita lihat cinta yang terakhir tadi. Ada yang masih ingat apa cinta yang jenis terakhir tadi? Al-mahabbatul adna. Oke, betul sekali. Ini kayaknya Ustadz Bisma ini ya. Oke, saya sorry ya, saya tidak melihat wajahnya di sini. Saya hanya memunculkan satu. Oke. Nah, betul kata Ustadz Bisma ya, cinta yang ketiga adalah ini. Al-mahabbatu al-adna. Nah, di sini dia. Ternyata ya, objek cintanya sama. Ya. Objek cintanya sama. Mencintai anak-anak, ya, cintanya ibu bapak kepada anak-anaknya. Kemudian cinta suami atau istri ya. Kemudian karib kerabat, harta benda dan lain sebagainya, tapi itu melebihi. Ya, melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul-Nya, serta jihad fisabilillah. Ya, kata kuncinya adalah di sini. Secara sederhana, kita bisa memahami bahwa orang yang tadinya atau jenis cinta yang kedua tadi, al-musto, ketika itu sudah melebihi, ya, kita lebih mencintai anak-anak, ibu bapak, suami istri, dari cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, itu kemudian derajat cintanya bisa turun menjadi al-mahabbah al-adna. Ya.
Nah, seperti apa bentuk dari contohnya atau jenis cinta yang ketiga ini? Nah, ada contohnya kawan-kawan ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, mencintai harta benda dan sebagainya dan lain sebagainya ini adalah termasuk profesi kita atau aktivitas kita. Anggaplah misalnya di antara kalian ada yang berprofesi sebagai pedagang, ya, berprofesi sebagai pedagang. Berdagang, teman-teman, ya, berdagang. Ya, ini sorry nih, saya nulisnya nggak pakai pulpen ya. Nah, pakai mouse jadinya jelek begini ya. Oke, saya langsung aja jelaskan ya. Ini contoh, berdagang itu kan tadi masuk dalam kategori al-mahabbah al-wusta, ya, diperbolehkan ya, karena kita apa ya, oleh Allah kan kita diminta untuk mencari fantasyiru fil ard, ya, bertebaran ke muka bumi ini mencari rezeki dan seterusnya. Nah, salah satu jalan rezeki adalah dengan berdagang. Nah, kita cinta dengan pekerjaan kita, tapi ketika kita dalam praktek dagang itu tidak lagi memperhatikan hukum halal haram, atau misalnya secara jelas kita melakukan praktek jual beli yang mana kita sebagai penjual menipu pembeli kita ketika kita menimbang misalnya aslinya 2 kilo, kita katakan 3 kilo. Ya, dengan tujuan agar si pembeli itu membayar lebih kepada kita. Itu kan berarti sudah tidak peduli dengan hukum halal haram dalam jual beli. Nah, maka cintanya dia terhadap perdagangan atau bisnis yang dia lakukan itu sudah jatuh dari yang tadinya al-mahabbatul wusta jatuh menjadi al-mahabbatul adna. Dan ini berbahaya, kawan-kawan. Ya, ini berbahaya. Jadi apa ya, boleh saya katakan al-mahabbatul adna ini ya itu sejatinya tidak diperbolehkan, ya, nggak boleh, karena kita sudah mengutamakan cinta kita kepada ya selain Allah dan Rasulnya dan juga jihad fisabilillah. Karena apa? Tadi kan sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah, ya kan? Qul in kana, apa tadi? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum dan seterusnya. Nah, lalu ada tadi kalimat fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah ya sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi mungkin kita ya tetap aja jalan gitu kan. Tadi contoh yang saya berikan itu kan bisnis ya. Kita jalan aja bisnis kita gitu kan. Tapi itu kita sudah tidak percaya atau tidak peduli dengan halal haram, yang mau halal oke, haram juga kita sikat. Nah, mungkin ya jalan aja begitu, tapi hati-hati. Nanti ada saatnya di mana Allah datang ya mengadili kita lalu memberikan putusan kepada kita. Oke, teman-teman, paham ya? Oke. Terus, ini contoh yang lain misalnya ya. Jadi cinta kita kepada cinta kita kepada ibu bapak gitu ya, ibu bapak. Nah, jadi kita sebagai anak ya, kita sebagai anak itu pastilah ya kita cinta kepada orang tua kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita. Ya. Dan itu boleh tadi ya sudah kita lihat di jenis atau tingkatan cinta yang kedua, al-mahabbah al-wusta. Nah, teman-teman, saya ambil contoh ya, ketika misalnya siapa nih? Saya ambil contoh nih. Ustazah Norliana misalnya. Ustazah Norliana tahun depan mau menikah begitu ya. Tahun depan mau menikah. Amin gitu ya. Nah, kemudian kata orang tuanya, ini misal ini misalnya contohnya. Kata orang tuanya Norliana, Norliana, kamu tidak boleh menikah kecuali nanti kamu harus menyembelih 7 ekor kambing, 7 ekor sapi. Agar nanti kamu ketika berkeluarga tidak ada gangguan-gangguan dari apa-apa segala macam. Nah, ini kan masuk dalam kategori syirik.
Ya enggak? Ya, masuk dalam kategori syirik. Lalu kemudian ini misalnya, ini misal Nurliana kemudian ikut terhadap apa yang dipesankan oleh orang tuanya itu. Alasannya apa? Karena ini misal ya, misal orang tuanya sudah mengatakan bahwa ini itu sudah turun-temurun dicontohkan oleh nenek moyang kita. Dulu kakek kamu juga begitu, buyut kamu juga begitu, dan seterusnya. Ya. Nah, sebagai bentuk cintanya Nurliana kepada orang tuanya, dia kemudian ikut terhadap. Ya. Nah, kalau misalnya ikut, nah masuklah dalam kategori yang tadi, ya. Cinta Nurliana kepada ibu bapaknya itu wajar, manusiawi, bahkan harus. Karena kita diminta untuk taat kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Jelas sekali dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Tapi ketika kita ya ikut pada hal-hal yang sebetulnya itu dilarang dalam Islam, dalam hal ini syirik, nah, maka kita sebetulnya sudah jatuh jenis cinta kita dari yang tadinya al-mahabbatul wusta menjadi al-mahabbatul al-adna. Kita lebih memilih ya tradisi nenek moyang kita, ya tradisi nenek moyang kita yang salah itu dibandingkan ya perintah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tegas sekali melarang kita untuk berbuat syirik, mensekutukan Allah, ya meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah, tapi kita tetap melakukan itu dengan alasan ya nenek moyang kita secara turun temurun sudah melakukan hal itu, maka itu tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Oke ya teman-teman ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, insya Allah paham semua. Oke, sekarang kita lanjut ya, sekarang kita lanjut. Ya, nah ini yang berikutnya tadi ya, ada dua sikap. Ingat lagi teman-teman di slide sebelumnya ada dua sikap yang tergambar atau yang nampak pada diri seorang muslim ketika dia mendapatkan pengaruh yang positif dari ikrarnya, ya, dari syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tadi sikap yang pertama kita sudah singgung secara panjang lebar, yaitu cinta atau al-mahabbah. Sekarang yang kedua adalah ar-ridho. Nah, jadi ar-ridho adalah ini teman-teman ya pengertiannya ya bahwa di samping cinta tadi yang pertama kita sudah ulas ya. Nah, seseorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat juga harus terdapat ridho dalam dirinya atau rela ya atau menerima apa yang ditentukan oleh Allah ya. Nah, itu apa? Nah, ini rinciannya ya. Jadi ridho ya rela menerima terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ridho atau rela terhadap segala keputusan Allah dan Rasulnya. Kemudian ridho lahir batin tanpa ada sedikit pun rasa tidak puas di hati. Nah, jadi ini maksud dari ridho itu. Ya, jadi kita rela apapun keputusan Allah kepada kita, baik itu yang membuat kita senang ataupun susah, kita yakin bahwa ini adalah bagian dari skenario Allah terhadap kita. Dan mungkin sudah pernah saya jelaskan di sini dalam hadis Nabi, ya diterangkan bahwa luar biasa itu urusan seorang Muslim, kata Nabi. Kenapa? Ketika dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Ya, kita dapat rezeki nih, ya tiba-tiba ada orang yang ngasih kita mobil, ya tanpa syarat, ngasih begitu aja. Lalu kemudian alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekimu, itu baik. Yang kedua, ketika ada seorang muslim yang ditimpa musibah, lalu dia bersabar terhadap musibah itu juga baik. Misalnya nih, misal ya, saya ambil contoh. Kita kena musibah kehilangan, ya.
motor kita, atau enggak usah yang terlalu besar lah ya, handphone kita misalnya, handphone kita itu hilang, ada yang curi, lalu kita bersabar, ya. Bersabar di sini bukan berarti kita tidak berikhtiar loh ya. Jadi kita boleh berikhtiar ya, misalnya kita laporkan ke polisi atau kita umumkan lewat surat kabar itu boleh. Ya, sabar di sini maksudnya kita tidak begitu apa ya, tidak begitu goncang dengan hilangnya handphone itu. Karena ini belum apa-apa. Ya. Atau contoh yang lebih ini lagi kan, kalau misalnya ada keluarga kita, orang yang paling kita cintai, orang tua kita misalnya, ya, orang tua kita misalnya dipanggil Allah, meninggal dunia. Lalu kita sabar dengan cobaan itu, maka kata Allah, ya, kata Nabi melalui hadisnya, itu juga baik bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, maka inilah kemudian maksud daripada hadis Nabi tadi yang dibuka dengan kalimat, saya lupa teks aslinya, tapi artinya adalah alangkah luar biasanya urusan seorang muslim itu. Ya, kenapa katanya luar biasa? Karena tadi ya, ditimpa kebaikan, diberi rezeki, syukur, tapi ketika ditimpa musibah, sabar. Nah, kuncinya syukur dan sabar. Nah, tapi kalau sebaliknya, ya, kita diberi kenikmatan oleh Allah, tapi kita lupa, ya, kita lupa terhadap kenikmatan itu, nah maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Atau sebaliknya, kita ditimpa musibah lalu kita mengeluh, gitu kan? Bahkan mungkin sampai kita maki-maki Allah begitu, nah maka itu tidak mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Nah, jadi itu kawan-kawan ya. Jadi penggambaran yang sudah saya jelaskan tadi itu masuk dalam kategori ini ya. Sikap yang kedua. Ya, sikap yang kedua yaitu ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ridho terhadap keputusan Allah dan Rasulnya, ridho lahir batin tanpa sedikit pun ada rasa tidak puas ya dalam hati kita. Oke, sebentar dulu ya, saya mau cas HP dulu. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ya. Ini saya harap bisa dipahami sampai penjelasan di sini. Lalu berikutnya adalah bagian yang terakhir ya, bagian yang terakhir kawan-kawan. Nah ini sebelum bagian terakhir. Nah ini masih ada satu slide ya. Ini masih berbicara tentang subtema yang pertama, yaitu dampak ya, dampak dari dua kalimat syahadat. Nah, jadi dari panjang lebar tadi penjelasan saya, nah diharapkan kita sebagai seorang muslim yang punya pemahaman yang benar terhadap syahadatain itu akan berpengaruh kepada hati, akal dan jasad kita, sehingga apa? Nah, sehingga kita mendapatkan sibgoh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dalam Al-Qur'an ini ya, sibgoh Allah. Sibgoh itu diartikan sebagai celupan, ya. Bisa juga diartikan sebagai bentukan atau identitas. Ya. Jadi ketika kita sudah mampu menginternalisasi syahadatain ini, ya dua kalimat syahadat ini, ya dalam hati kita, akal kita, dan tubuh atau jasad kita, maka nantinya Allah akan memberikan bentukan atau sibgoh atau celupan kepada kita. Nah, apa pengejawantahan dari sibgoh yang dimaksud? Nah, kita lihat di poin berikutnya, yaitu ini kawan-kawan. Ya. Nah, ini penjelasannya. Ketika kita mendapatkan sibgoh ya atau celupan dari Allah, maka akan seperti ini. Ya, dari hati lahir keyakinan yang benar atau al-i'tiqad as-sahihah. Sehingga dari situ akan melahirkan motivasi
atau niat yang ikhlas. Oke, ini efek yang pertama ya, efek yang pertama yaitu pada hati kita ya. Nah, jadi pada hati kita itu lahir keyakinan yang benar, al-i'tiqad as-sahihah ya, lalu kemudian seterusnya melahirkan motivasi yang ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah pada akal kita ya. Efek pada akal kita itu akan melahirkan pikiran-pikiran yang islami atau al-afkar al-islamiyah ya, al-afkar al-islamiyah. Lalu seterusnya akan melahirkan sistem yang islami ya, manhaj al-islami. Berikutnya ya, pada jasad kita ya, pada tubuh kita itu lahirlah amal soleh ya, al-amal as-solihah, dan itu sebagai tanfiz atau ketetapan dari keinginan hati dan rancangan akal ya. Jadi amal yang soleh ini adalah merupakan tanfiz atau pembuktian dari akal yang baik ya, rancangan akal yang baik atau tadi diistilahkan al-afkar al-islamiyah, lalu kemudian juga merupakan manifestasi dari keinginan hati atau tadi diistilahkan sebagai niat atau motivasi yang ikhlas. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Ya, makanya teman-teman ini penting sekali khususnya bagi teman-teman yang muslim untuk dapat betul meyakini dan juga sekaligus memahami dengan benar ikrar yang sudah kita sampaikan dan sering kali kita ucapkan dalam bacaan sholat kita, ya kan? Di mana kita membaca 2 kalimat syahadat dalam sholat kita? Ya, ada yang ingat? Kira-kira di doa kapan kita sholat? Tahiyat akhir, Pak. Betul sekali ya. Jadi ketika kita tahiyat akhir ya. Nah, jadi dalam kalimat tahiyat akhir itu kan ya, at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Ya. Ini syahadat ini kita ikarkan ini tiap waktu sholat. Ya, berarti kan 5 kali, ya, enggak hanya 5 kali. Kalau sholat maghrib kan kita ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal juga kan kita juga baca doa ini. Ya, berarti berkali-kali kan sudah, belum lagi tambah sholat sunnahnya. Ya, sholat duha, sholat tahajud, luar biasa. Nah, jadi tapi apa? Tentu tidak cukup. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ada 3 pengertian syahadatain itu ya, musyahadah, syahadah, dan al-half. Ya, jadi kita bersaksi secara lisan, tapi juga kita yakini dalam hati dan pikiran kita, lalu kemudian kita hilangkan segala keraguan. Tapi yang paling penting adalah mampu melahirkan amal yang soleh, ya, al-amal solihah. Nah, seperti itu kawan-kawan ya penjelasannya sampai di sini. Oke, sekarang yang terakhir, subtema yang kedua adalah ini kawan-kawan. Ya, ini saya singkat aja ini kalau yang di sini. Nah, subtema yang kedua seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah ini pembatal 2 kalimat syahadat. Ya, ada beberapa pembatal 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah ini, bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Jadi kita menyerahkan segala urusan tapi bukan kepada Allah, kepada yang lain. Nah, itu berbahaya, bisa membatalkan syahadat kita. Lalu yang kedua adalah tidak mengakui bahwa semua nikmat baik lahir maupun batin itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika misalnya kita mendapat rezeki, ya. Misalnya ya kita yang bekerja dapat gaji,
tiap bulan. Nah, gaji itu tidak kita yakini sebagai karunia dari Allah, nah, maka itu berbahaya. Ya, kita hanya yakin bahwa pimpinan saya lah yang memberikan saya duit ini, ya, maka saya hanya percaya sama dia. Nah, gitu. Jadi, nah, kepercayaan kita itu maksudnya adalah lewat pimpinan kita itu perantara saja. Nah, tapi yang menentukan, yang telah membuat skenario bahwa kita kerja, lalu kita digaji oleh pimpinan kita, itu semua adalah merupakan skenario Allah. Betul bahwa kita ini mendapatkan gaji, gitu ya, dari pimpinan kita. Pimpinan yang menentukan bahwa si A ini sekian gajinya karena sudah kerja, si B sekian, dan seterusnya. Nah, itu betul itu. Nah, tapi kita harus yakin bahwa kita ini ya, atau skenario itu sudah digariskan oleh Allah, ya. Atau yang lain lah, misalnya nikmat sehat ini, ya kan? Nah, kita bisa sehat, bisa menghirup udara yang segar ini, kita bisa masih bisa bernapas. Nah, itu kan semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, seperti itu. Kemudian beramal dengan tujuan selain Allah. Ya, nah, ya banyak contoh sih kalau ini, misalnya tentang syirik itu ya, kita melakukan sebuah amalan tapi tujuannya misalnya apa? Tujuannya agar mendapatkan ilmu, ya, ilmu agar kebal ketika dibacok misalnya. Nah, itu berbahaya, ya. Nah, karena sudah lain itu tujuannya, ya. Amalnya misalnya apa? Berpuasa. Nah, tapi puasanya itu bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi sebaliknya, misalnya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, itu kan berarti amal yang ditujukan bukan selain Allah. Ya, apa yang ditujukan kepada selain Allah. Lalu yang ketiga, ya, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul. Ya, lihat di sini keterangannya taat secara mutlak, ya, mutlak. Nah, jadi maksudnya ya tidak ada alasan sama sekali, ya, tidak ada alasan sama sekali, ya. Nah, ini yang saya contohkan misalnya begini, ya. Ini kadang-kadang nih dalam Islam, ya, ada yang punya paham bahwa ketika kita hormat bendera, nah itu nggak boleh, ya, karena nah, dipahami atau yang memahaminya bahwa ini berarti kan kita sudah tidak taat kepada Allah, ya, karena kita jadikan bendera itu, kita hormat terhadap bendera. Nah, ini pemahaman yang terlalu ekstrim, ya. Jadi dalam hal ini, ya, penjelasannya adalah bahwa hormat bendera itu bukan dalam rangka ta'abbud atau beribadah, gitu loh, ya. Jadi kita tidak beribadah kepada bendera, kita hormat saja, gitu, ya. Makanya hormat terhadap bendera itu ya boleh-boleh saja, dan kita atau orang yang punya pemahaman itu tidak boleh mengatakan bahwa orang yang hormat bendera itu sudah tidak taat kepada Allah. Nah, gitu, ya. Nah, sama halnya dengan contoh ini, ya, ketika misalnya itu dicontoh yang sama, sama. Misalnya, ya, ada orang yang hormat bendera tapi ya betul-betul dia yakin bahwa ya inilah, ya, adalah bentuk dari penghormatan saya, ya, dan kemudian saya tidak yakin terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, itu kan berarti mutlak, ya, mutlak kepada si bendera itu. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Yang boleh adalah, nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, gitu. Kita menghormat, tapi bukan dalam rangka ta'abbud. Ya, kita hormat saja, gitu. Ya, kita upacara, oleh pimpinan upacara mengatakan hormat bendera, ya, misalnya gitu kan, hormat gerak. Ketika bendera sudah dikibarkan, kita hormat, ya, kita hormat.
sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai ta'abbud, bentuk ibadah. Oke ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Lalu berikutnya ya, nih. Tidak menegakkan hukum Allah, ya. Tuh. Lalu berikutnya membenci Islam seluruh atau sebagiannya. Nah, lalu berikutnya tidak beriman dengan seluruh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini juga bisa menjadi pembatal kita. Nah, jadi jangan kemudian misalnya kita nih ketika membaca Al-Quran, nah kita mau mengambil yang sesuai dengan keinginan kita saja. Kalau yang tidak sesuai dengan keinginan kita tinggalkan. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kita harus meyakini nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi itu secara keseluruhan. Ya, sunnah Nabi secara keseluruhan. Oke. Lalu berikutnya memungkiri salah satu asma, nama-nama, kemudian sifat-sifat dan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh juga. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi ini beberapa, ada banyak sebetulnya kalau kita mau identifikasi. Kalau dalam buku yang saya jadikan sebagai referensi ini ya, bukunya Prof. Dinar Ilyas yang berjudul Kuliah Akidah Islam. Di sini beliau malah menuliskan sampai 20 poinnya itu, ya, 20 poinnya. Nah, ini yang saya masukkan hanya beberapa saja, tidak semua. Oke, tentu teman-teman kalau ingin mendapatkan pemahaman yang lebih, nah bisa kalian miliki buku tersebut, silahkan dicari. Nah, isinya luar biasa, sangat mencerahkan kepada kita semua, khususnya bagi teman-teman atau kita ya yang beragama Islam ingin memahami kajian akidah yang sederhana ya, tapi punya dampak yang besar. Ulasan dalam buku tersebut menurut saya tidak begitu berat, tapi mampu memberikan kepada kita pemahaman yang baik atau yang menyeluruh. Oke, teman-teman semua, barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri untuk pengantar dalam kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Untuk selanjutnya saya persilahkan kawan-kawan barangkali